Oke, baik Pak Ketua, mungkin terkait dengan pembagian sekuntum bunga mawar di hari ini di Cakmas hari ini oleh Damai. Kira-kira apa pesan apa yang disampaikan di situ? Jadi sebelum tidak ada dalam pembagian bunga untuk memperingati Hari Cakmas dan Cakmas, ini kita putuskan dalam rapat ini karena memang kita tahu persis bahwa tanggal 7 September itu hari yang paling bersejarah, di mana ditetapkan sebagai hari Hari Cakmas, di mana peradaban baru di Pulau K ini tercipta dari seorang perempuan yang luar biasa, yang kemudian lahirnya hukum Marunga. Sebenarnya proses yang kita lakukan itu bukan kita mau menunjukkan bahwa bukan kita berkampanye, tapi sebenarnya memberikan pesan untuk kemudian hari itu benar-benar kita renungkan, kita pastikan bahwa tanggal 7 itu adalah momen di mana hukum larang global itu dia ada di Kabupaten Lampung. Nah itu poin-poinnya sebenarnya. Ini pesan-pesan damai itu yang kemudian kita mau bagikan, pesan-pesan moral itu yang kita mau bagikan, bahwa betapa tingginya harkat dan martabat seorang perempuan Ki yang memang harus kita lindungi, kita cintai, kita banggakan, karena kita sadar bahwa hukum itu ada di situ. Itu yang kemudian menjadi alasan sehingga momen 1000 kuntum bunga itu kita bagikan untuk mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara, masyarakat Pulau K secara keseluruhan, bahwa ketika penetapan tanggal 7 sebagai hari Nandi Cakmas, itulah peradaban baru sebenarnya untuk membuka alam berpikir kita untuk kehidupan kita yang ada di Maluku Tenggara Pulau K ini benar-benar menuju kepada hukum yang ditetapkan. Sebenarnya itu pesan kita sebenarnya. Oke, baik Pak Ketua, mungkin terkait dengan peradaban baru ini dengan kondisi yang saat ini Pak, Bapak melihat seperti apa? Justru itu karena kondisi yang sekarang yang terjadi di Maluku Tenggara, keributan di mana-mana, itu menandakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam hukum. Yang seperti yang sudah dicetus. Landmark itu sebenarnya itu adalah tempat yang sangat strategi, dan kemudian hukum itu kemudian digambarkan secara jelas dalam bentuk bahasa kimia maupun pengertian secara Indonesianya sudah ada. Nah sebenarnya kenapa kita pusatkan ke landmark? Supaya kita membuktikan bahwa inilah tubuh bersejarah yang kemudian dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat Maluku Tenggara untuk kita renungkan secara bersama-sama. Sebelum ada yang lain masuk, hukum adat itu sudah ada sebagai dasar, sebagai anak-anak adat, sebagai dasar untuk kita melangkah menentukan sikap kita sebagai anak tuntunan untuk wilayah hukum yang ada di Kepulauan K sebenarnya. Jadi memang pesan moral kita dengan membagi sekuntum bunga itu mengingatkan kita semua agar supaya hentikan pertikaian, karena kita ini hanya satu. Gitu. Kita hanya satu. Kita tidak ada dalam perbedaan. Kita hanya satu. Keluar mau boleh ada yang bilang dari kebesar, boleh ada yang bilang dari kecil. Tapi pesan kita ingatkan kita bahwa kita ini hanya satu gitu. Apalagi menghadapi momen politik ini, momen yang kita hadapi ini kan momen pilkada. Bisa saja dalam rangka itu kepentingan berlebihan dia masuk dan kemudian memprovokasi supaya memang pesan-pesan yang akan terjadi waktu saat pilkada nanti ada keributan di mana. Nah makanya kami dengan mengusung akronim damai punya kepentingan memberikan pesan-pesan moral ini kepada masyarakat Maluku Tenggara supaya kita menciptakan pemilu yang damai, ya kan, pemilu yang sejuk, pemilu yang mayek, pemilu yang maryadat. Itu menunjukkan ciri khas kita dengan pesan hari ini yang dicakmas sebagai hari bersejarah bagi kehidupan masyarakat. Oke Pak Ketua, mungkin tadi antusiasme dari ibu-ibu di pasar tadi sangat bagus Pak. Kira-kira ada pesan juga dari mereka terkait kami dengan menangkap bahwa ketika kami berbicara tentang hak perempuan K yang ada di Maluku Tenggara, mereka menyampaikan pesan. Pesannya sederhana, tapi sebenarnya pesan itu perlu kita renungkan secara dalam. Karena kalau berbicara tentang hak, maka kedudukannya harus sama. Kedudukannya sama. Nah, untuk itu baik itu sama dalam kepentingan pemerintahan sampai ke adat harus sama. Nah, mereka membutuhkan sarana prasarana yang memang layak. Dan kadang kita melihat bahwa hal-hal itu tidak bisa kita bisa satukan dengan yang namanya hukum. Tapi mereka juga kita harus tempatkan mereka pada posisi yang lebih tinggi sebenarnya. Dan mereka punya pesan yang sederhana bagi kita artinya pesan-pesan, karena ini orientasinya politik, persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Maka ketika pasangan damai terpilih, mereka menginginkan jeritan mereka, yaitu jangan sampai mereka datang berjualan di hemperan-hemperan jalan seperti itu, di mana kedudukan harkat dan martabat perempuan itu yang harus kita tangkap pesan mereka. Dan ya pesan tadi kita sudah sampaikan, kalau pada saat tanggal 27 nanti pasangan damai menjadi bupati dan wakil bupati sesuai dengan pilihan masyarakat, maka itu akan kami sampaikan untuk menjadi progres pembangunan yang paling penting. Karena itu berbicara tentang kebutuhan kaum perempuan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebenarnya pasar itu adalah sentral. Pasar itu di mana berkumpul semua kepentingan di situ. Tapi semua orang tidak melihat bahwa ketika pernyataan yang disampaikan oleh ibu-ibu itu hal yang menyakitkan sebenarnya. Sebenarnya kita harus sadar, kita tempatkan posisi mereka itu ada di atas. Kita harus sadar. Dengan hari ini momen Nendi Sakmas, kita kembalikan harkat dan martabat perempuan itu kembali kepada hukum yang sebenarnya. Oke, baik Ketua. Mungkin hanya dengan peringatan Nendi Sakmas ini ataukah di hari-hari yang lain lagi, Pak? Kita sudah punya plan, bukan hanya di hari Nendi Sakmas, tapi plan kita juga pada tanggal 30 September, gerakan 30S, di mana kita lihat secara bersama salah satu pahlawan, yaitu Karel, yang ada di Karel Sesi Tubun yang ada di rumah dia. Itu juga pesan-pesan moral kepada seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara, bahwa melalui peringatan hari 30 September mengenang sejarah lagi kembali, bahwa sebenarnya putra-putri kita bisa kita dorong untuk berkancah pada tingkat nasional dalam kepentingan tertentu, karena sudah lahir sejarah yang membuktikan itu dari awal, sudah meletakkan dasar dari awal. Seharusnya perjuangan pemerintahan harus mengarah ke sana, seperti itu. Dan juga kita juga punya plan untuk hari Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda, karena apapun terjadi, pemuda yang harus mengisi pembangunan, pemuda yang harus terlibat dalam pembangunan, pemuda yang harus mengkritisi yang namanya pembangunan. Artinya pemuda mengkritisi, memberikan pikiran, memberikan sumbangsi untuk bagaimana mengisi pembangunan di Maluku Tenggara, supaya kemudian kita berusaha memanage ini dengan baik, membawa Maluku Tenggara keluar daripada zona-zona yang selama ini terjadi keributan di mana-mana. Ini karena memang pemuda tidak ada punya tempat sebenarnya. Ruang pemuda itu kita tidak ciptakan. Salah satu beta ambil misal saya itu BLK. Kalau itu kita buka, pasti kan ruang pemuda ditampung. Kita harus buka tempat-tempat fasilitas olahraga untuk pemuda juga memberikan ruang ke sana. Jadi intinya bahwa itu tugas pemerintah. Ke depan, berarti ke depan damai akan melihat itu. Damai akan melihat itu sebagai bukan peluang sebenarnya, kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk bagaimana ketika akhir-akhir ini masyarakat Maluku Tenggara banyak belum tercipta lapangan pekerjaan. Bagaimana kita siapkan dengan BLK, kita siapkan pelatihan-pelatihan itu untuk kemudian mempersiapkan mereka di dunia kerja dan lain-lain. Itu yang kita harus pikirkan. Karena kembali lagi, ketika orang lapar dengan bahasa sederhana, maka tidak ada alasan lain, pasti keributan. Dan kemudian ketika mereka lapar, mereka ditunggangi dalam segala kepentingan. Akhir-akhir ini dia terjadi di Maluku Tenggara. Sehingga kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Kita harus mempersalahkan adalah pemimpin yang kemudian berpikir cerdas, kritis untuk bagaimana memperhatikan, mengisi kebutuhan pemuda untuk menghindari konflik-konflik yang terus terjadi. Oke, harapan Pak Ketua mungkin dengan tadi pesan damai yang disampaikan. Harapan kami sebagai pemenang damai, kiranya pesan yang tadi kami sampaikan, pesan moral ini, masyarakat dapat bisa menangkap pesan moral ini. Gitu. Karena pemimpin yang kemudian menghargai yang namanya hukum, sudah pasti pemimpin itu akan bertanggung jawab untuk kepentingan pembangunan bangsa. Sudah pasti semua pemimpin menghargai hukum. Tapi hari ini kita ada dalam pasangan agronim damai, dalam kepentingan memberikan pesan-pesan moral itu kembali kepada seluruh warga masyarakat. Berarti Bapak optimis ya, damai tanggal 27 nanti ya? Kami tetap optimis, karena kami punya tema, mengusung tema perubahan. Kami mengusung tema yang namanya ekonomi kerakyatan. Kami pastikan bahwa program itu ketika terpilih dia akan terrealisasi untuk kepentingan masyarakat Maluku Tenggara. Oke, baik. Terima kasih.